Pernahkah Anda membayangkan, seorang pejabat yang setiap hari pidato soal kejujuran, tiba-tiba bangun tidur dengan telinga panjang dan suara ngik-ngik? Kalau iya, bersiaplah tertawa, karena kisah Abu Nawas kali ini lebih panas dari nasi kebuli seminggu belum basi. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah cerita lama yang rasanya makin relevan hari ini. Ada tawa, ada sindiran, dan ada pesan yang diam-diam nyubit nurani. Tonton sampai akhir, karena kutukan dalam cerita ini bukan cuma soal keledai. Pagi itu, pasar Baghdad terbangun lebih cepat dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik, tetapi suara langkah kaki, teriakan pedagang, dan bunyi logam koin sudah saling berkejaran di udara. Bau roti hangat bercampur rempah-rempah menyusup di antara lorong-lorong sempit, membuat perut siapapun yang lewat otomatis bernyanyi lirih. Pedagang kain mengibas-ngibaskan gulungan sutra warna-warni, penjual kurma sibuk menata dagangan seperti menyusun permata, sementara tukang daging berteriak lantang seolah lomba suara paling keras. Namun pagi itu ada yang berbeda. Orang-orang memang sibuk berjualan, tetapi mulut mereka sibuk dengan hal lain, bisik-bisik yang tidak biasa. Kamu dengar kabar itu belum? Kabar yang mana? Itu loh, tentang pejabat istana yang baru. Bisik-bisik itu mengalir seperti angin panas, pelan tapi terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, ceritanya berpindah, makin lama makin gemuk, seperti adonan roti yang terlalu lama didiamkan. Abu Nawas sudah duduk sejak tadi di sudut pasar. Ia memilih tempat favoritnya, bangku kayu tua di dekat penjual teh. Cangkir kecil di tangannya mengepul, wajahnya tenang, matanya setengah terpejam seperti orang yang kelihatannya malas, padahal telinganya bekerja 2 kali lebih rajin dari orang lain. Rumahnya sekarang bukan main besarnya, bisik seorang ibu penjual sayur. Katanya pintunya saja ada 7, sahut yang lain. 7? Iya, buat apa coba? Mau main petak umpet? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mengaduk tehnya perlahan, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam pikirannya. Tak jauh dari sana, sekelompok lelaki berkumpul sambil pura-pura menawar harga. Suara mereka diturunkan, tapi nada kesal tetap bocor. Setiap minggu pidato soal hidup sederhana. Tapi kudanya makan gandum terbaik. Rakyat makan apa? Hahaha, makan janji. Tawa mereka pahit, bukan lucu. Abu Nawas menghela napas pelan. Ia sudah terlalu sering mendengar nada seperti itu. Baghdad bukan kota bodoh. Warganya bisa membedakan mana ketulusan, mana sandiwara. Seorang anak kecil berlari membawa keranjang roti, hampir menabrak Abu Nawas. Maaf, Paman. Pelan-pelan, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Roti jatuh, masih bisa diambil. Kejujuran jatuh, susah dicari. Anak itu mengangguk, meski jelas belum sepenuhnya paham. Ia berlari lagi, meninggalkan Abu Nawas dengan pikirannya. Tak lama kemudian, seorang penjual teh mendekat. Abu Nawas, katanya setengah berbisik, kau dengar juga, kan? Mendengar itu pekerjaan telinga. Memahami itu urusan hati, jawab Abu Nawas santai. Penjual teh terkekeh. Orang-orang bilang, pejabat itu baru beberapa bulan menjabat, tapi perhiasan istrinya sudah seperti toko emas berjalan. Abu Nawas menyesap tehnya. Emas memang suka berpindah tempat kalau tidak dijaga. Di ujung pasar, sebuah kereta lewat. Roda kayunya berderit, ditarik kuda gagah dengan pelana mengkilap. Semua mata otomatis melirik. Kereta seperti itu jarang lewat pasar rakyat. Terlalu mewah, terlalu mencolok. Punya siapa itu? Katanya milik orang istana. Baru beli. Entahlah, tapi kilapnya menyilaukan. Kereta itu hanya lewat, tapi bekasnya tertinggal di pikiran orang-orang. Seperti pertanyaan yang tidak diucapkan, tapi sama-sama dipikirkan. Abu Nawas bangkit dari duduknya. Ia berjalan pelan menyusuri lorong pasar. Setiap langkahnya diiringi potongan-potongan cerita. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras, tapi semua bicara. Sedekahnya besar. Iya, tapi difoto. Doanya panjang. Iya, tapi tangannya cepat. Abu Nawas berhenti di depan penjual cermin kecil. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu tertawa pelan. Cermin jujur, katanya, asal yang bercermin mau melihat. Penjual cermin mengangguk tanpa bertanya. Di Baghdad, semua orang tahu, Abu Nawas sering bicara seperti itu. Aneh, tapi entah kenapa sering tepat.
Di dekat pintu keluar pasar, beberapa orang tua duduk melingkar. Wajah mereka keriput, pengalaman hidup terpahat jelas. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Zaman berubah, tapi watak manusia sering lupa ikut berubah." Abu Nawas mendekat. "Watak itu seperti bayangan," ujarnya. "Kalau cahaya kejujuran redup, bayangannya jadi panjang dan menakutkan." Para orang tua saling pandang. Mereka tahu, Abu Nawas tidak sedang bercanda. Pasar makin ramai. Suara tawar-menawar bercampur tawa, keluhan, dan harapan kecil. Namun di balik semua itu, ada satu perasaan yang sama. Rasa tidak enak yang belum punya nama. Seperti langit yang tampak cerah, tapi burung-burung terbang lebih rendah dari biasanya. Abu Nawas kembali ke bangkunya. Ia menatap kerumunan dengan mata tenang. Kalau bisik-bisik sudah lebih ramai dari teriakan, gumamnya, artinya ada sesuatu yang tidak beres. Ia meneguk sisa tehnya, lalu berdiri. "Pasar sudah bicara," katanya pelan. "Sekarang tinggal menunggu. Siapa yang mau mendengar?" Dengan langkah ringan tapi pikiran berat, Abu Nawas meninggalkan pasar. Di belakangnya, bisik-bisik itu terus hidup, tumbuh, dan menunggu waktu yang tepat untuk berubah menjadi pelajaran. Pelajaran yang kelak tidak akan dilupakan oleh Baghdad. Beberapa hari setelah bisik-bisik di pasar itu menyebar, kota Baghdad kedatangan pemandangan yang selalu dinanti sekaligus dicurigai. Pejabat istana turun langsung menemui rakyat. Hari itu alun-alun besar dipenuhi orang. Bendera dikibarkan, karpet digelar, dan mimbar kayu dipoles sampai mengilap. Pejabat itu datang dengan jubah putih bersih, sorban rapi, dan wajah yang dipoles senyum lembut. Langkahnya pelan, penuh wibawa, seolah setiap tapak kakinya membawa pesan kebajikan. Saat ia naik ke mimbar, suasana mendadak hening. Bahkan burung-burung seakan menunda terbang. "Wahai rakyat Baghdad," ucapnya lantang, suaranya bulat dan teratur. "Hiduplah sederhana. Jauhi keserakahan. Ingatlah bahwa dunia hanyalah titipan." Orang-orang mengangguk. Sebagian terharu, sebagian lagi saling melirik. Kata-katanya indah, seperti kain sutra mahal. Halus di luar, sulit ditebak apa isinya. Pejabat itu melanjutkan pidatonya. Ia berbicara tentang kejujuran, tentang amanah, tentang betapa beratnya tanggung jawab jabatan. Sesekali ia menengadah, seolah mencari restu langit. Tangannya terangkat, gerakannya tenang dan penuh perhitungan. "Seorang pemimpin," katanya, "harus menahan diri. Jangan mengambil yang bukan haknya. Jangan tergoda oleh kilau harta." Beberapa orang bertepuk tangan. Yang lain ikut bertepuk, meski lebih karena ikut-ikutan. Abu Nawas berdiri di kejauhan, tidak bertepuk, tidak mencibir. Ia hanya memperhatikan dengan mata tajam, seperti menonton sandiwara yang pemainnya terlalu serius dengan perannya sendiri. Setelah pidato selesai, pejabat itu turun dari mimbar. Ia menyalami rakyat, membagikan senyum, bahkan sesekali menepuk bahu anak-anak kecil. "Belajarlah yang rajin," katanya manis. "Kelak kau bisa mengabdi untuk negeri." Namun, begitu acara selesai dan kerumunan mulai bubar, wajah itu berubah. Senyum mengendur, langkah dipercepat. Ia naik ke keretanya tanpa menoleh lagi. Tirai ditutup rapat. Kereta melaju menuju istana. Di dalam istana, suasananya jauh berbeda. Tidak ada pidato, tidak ada rakyat, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah suara pintu besi yang ditutup rapat dan langkah kaki pelayan yang bergerak cepat. Pejabat itu duduk di kursi besar berlapis kain mahal. Di hadapannya, sebuah meja panjang dipenuhi gulungan catatan, peti kecil, dan kantong-kantong kain berat. Ia membuka satu persatu. Matanya berbinar bukan karena syukur, melainkan karena hitungan. "Ini dari wilayah selatan," katanya kepada seorang bawahan. "Yang itu dari pedagang yang ingin urusannya dipercepat." Bawahan itu menunduk. Tidak ada pertanyaan. Di ruangan itu, pertanyaan hanya memperlambat pekerjaan. Di sudut ruangan, beberapa pelayan membawa masuk peti besar. Saat dibuka, kilau emas memantul ke dinding. Pejabat itu tersenyum puas. "Simpan di ruang belakang," perintahnya. "Jangan sampai tercampur dengan yang lama." Ruang belakang itu luas, dingin, dan sunyi. Rak-raknya penuh, hampir tak menyisakan tempat. Koin, perhiasan, kain mahal, semuanya tertata rapi, seperti museum keserakahan yang tersusun disiplin. Malam harinya, saat kota mulai terlelap, pejabat itu duduk bersama keluarganya. Hidangan berlimpah memenuhi meja.
Makanan yang bahkan namanya sulit diingat oleh rakyat biasa. Ia makan dengan tenang, tanpa rasa bersalah. "Besok kita pesan perhiasan baru," katanya pada istrinya. "Yang lama masih banyak," jawab sang istri. "Itu untuk dipakai. Yang baru untuk disimpan," katanya ringan. Di luar istana, lampu-lampu rumah rakyat mulai dipadamkan satu persatu. Beberapa keluarga berbagi makanan seadanya. Sebagian lagi hanya berbagi cerita agar lupa pada perut kosong. Jarak antara istana dan rumah-rumah itu tidak jauh, tetapi rasanya seperti dua dunia berbeda. Keesokan harinya, pejabat itu kembali muncul di depan umum. Kali ini di rumah ibadah. Ia duduk di barisan depan. Kepalanya menunduk, wajahnya tampak khusyuk. Orang-orang melihatnya dengan rasa kagum. "Lihatlah," bisik seseorang, "pejabat itu begitu taat." "Iya," jawab yang lain pelan, "ia selalu datang paling awal." Namun, yang tidak mereka lihat adalah apa yang terjadi setelah doa selesai. Begitu ia keluar, ia memanggil seorang pengawal. "Pastikan pesananku sampai hari ini," katanya singkat. "Aku tidak suka menunggu." Abu Nawas, yang kebetulan berada tidak jauh dari sana, mendengar potongan kalimat itu. Ia mengelus janggutnya pelan. "Kesabaran diucapkan, tapi tidak dipraktikkan," gumamnya. Hari demi hari, pola itu terus berulang. Di depan umum, pejabat itu seperti teladan. Ucapannya lembut, nasihatnya panjang, tindakannya tampak mulia. Tetapi di balik dinding istana, hitungan harta terus bertambah, sementara rasa cukup tidak pernah datang. Abu Nawas mulai memahami satu hal. Ini bukan sekadar soal harta. Ini soal wajah ganda. Soal bagaimana seseorang bisa berbicara tentang cahaya, sambil menyimpan bayangan paling gelap di belakangnya. Kalau topeng dipakai terlalu lama, pikir Abu Nawas, orang bisa lupa wajah aslinya. Dan di sanalah, tanpa disadari sang pejabat, benih masalah itu tumbuh subur. Bukan di pasar, bukan di alun-alun, melainkan di ruang-ruang sunyi tempat keserakahan merasa aman. Babak berikutnya tinggal menunggu waktu, karena setiap sandiwara, seindah apapun, pasti menuju akhir. Berbeda dengan kebanyakan orang Baghdad yang memilih mengeluh di balik pintu rumah masing-masing, Abu Nawas justru memilih berjalan. Pagi itu ia melangkah perlahan menyusuri ganggang kota, melewati dinding bata yang mulai kusam oleh usia dan cerita. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya bergerak cepat, seperti air sungai yang tampak tenang di permukaan namun deras di dalam. Ia tidak marah, ia juga tidak terkejut. Bagi Abu Nawas, kelakuan pejabat itu hanyalah contoh lama dengan kemasan baru. Yang membuatnya berpikir keras bukanlah besarnya harta, melainkan rapinya sandiwara yang dimainkan. Kalau seseorang sudah terlalu nyaman berpura-pura, gumamnya, nasihat hanya akan lewat seperti angin. Abu Nawas berhenti di sebuah warung kecil. Ia duduk, memesan minuman sederhana, lalu memperhatikan orang-orang lalu lalang. Dari obrolan singkat, dari raut wajah, dari nada suara, ia menyusun gambaran yang utuh. Ia tahu, amarah rakyat belum meledak, tapi juga tidak padam. Seperti bara yang ditutup abu, tenang, tapi berbahaya. Ia tidak berniat melawan dengan kemarahan. Itu bukan caranya. Abu Nawas percaya, pelajaran paling tajam justru datang lewat pengalaman yang tak terlupakan. Siang harinya, Abu Nawas mengunjungi seorang kenalan lama yang bekerja sebagai penjaga kandang hewan istana. Tempat itu jarang dikunjungi orang penting. Bau jerami, suara hewan, dan lantai tanah membuat siapapun yang datang merasa jauh dari kemewahan. "Abu Nawas," sapa penjaga itu heran. "Jarang sekali kau ke sini." Abu Nawas tersenyum. "Justru tempat seperti inilah yang paling jujur," jawabnya. "Hewan tidak pandai berpura-pura." Ia mengamati keledai-keledai di kandang. Hewan-hewan itu tampak sederhana, bekerja tanpa banyak suara, makan secukupnya, dan beristirahat tanpa keluhan. Abu Nawas memperhatikan satu keledai tua yang menarik gerobak dengan sabar, meski beban di punggungnya tampak berat. "Kasihan," kata penjaga kandang. "Kasihan, ya," jawab Abu Nawas pelan. Ia bekerja keras, tapi tak pernah diberi panggung. Abu Nawas pamit tanpa menjelaskan maksudnya. Namun di kepalanya, satu keping rencana mulai menemukan pasangannya. Malam itu, ia duduk sendirian di rumahnya. Lampu minyak kecil menyala temaram. Di hadapannya, tidak ada emas, tidak ada peti, hanya secari kertas dan pikirannya sendiri. Ia tidak menulis, hanya memandangi api kecil itu, seolah berbincang dengannya. Manusia seperti itu,
Pikirnya, tidak bisa diajak bercermin dengan kaca. Ia butuh cermin yang bisa berbicara. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai bergerak lebih halus. Ia tidak langsung mendekati pejabat itu. Ia justru mendekati orang-orang di sekitarnya. Pelayan, penjaga, pengantar pesan. Bukan untuk mengorek rahasia, melainkan untuk memahami kebiasaan. Ia tahu kapan pejabat itu paling lengah, kapan ia merasa paling berkuasa, dan kapan ia paling senang dipuji. Semua itu adalah celah. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan, meski caranya mungkin terasa aneh. Di sela-sela kegiatannya, Abu Nawas tetap tampil seperti biasa. Ia bercanda di pasar, melontarkan sindiran ringan, tertawa bersama rakyat. Tidak ada yang curiga. Baginya, menjaga wajah biasa adalah bagian dari rencana. Suatu sore, ia bertemu seorang ulama tua yang dikenal bijaksana. Mereka duduk berdampingan, memandang langit yang mulai berubah warna. Kadang, kata sang ulama, kebenaran sulit diterima karena disampaikan dengan keras. Benar, jawab Abu Nawas. Karena itu, aku lebih suka menyampaikannya dengan cara yang tidak bisa dilupakan. Ulama itu menoleh, menatap Abu Nawas lebih lama dari biasanya. Ia tidak bertanya. Ia tahu, Abu Nawas jarang bertindak tanpa alasan. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas semakin sering terlihat mondar-mandir di sekitar istana, tapi tidak pernah masuk. Ia hanya mengamati dari jauh, menghitung waktu, memperhatikan ritme. Seperti pemain catur yang sabar, ia menunggu saat yang tepat untuk menggerakkan bida. Kesalahan orang berkuasa, pikirnya, adalah merasa semua orang ingin menjatuhkannya. Padahal, ada yang hanya ingin ia berhenti menjatuhkan dirinya sendiri. Pada suatu malam yang tenang, Abu Nawas akhirnya tersenyum sendiri. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang telah menemukan cara paling tepat untuk menyampaikan pelajaran. Baiklah, katanya pelan. Kalau kata-kata tak lagi cukup, biarlah pengalaman yang berbicara. Ia berdiri, memadamkan lampu, dan bersiap tidur. Rencananya belum dijalankan, tapi sudah matang. Tidak ada kemarahan di dalamnya, tidak ada dendam. Hanya satu tujuan sederhana, membuat seseorang melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Dan tanpa disadari oleh sang pejabat, roda cerita mulai bergerak. Pelan, nyaris tak terdengar. Namun begitu berputar penuh, ia akan sulit dihentikan. Bab berikutnya akan menjadi panggung, bukan untuk pidato, melainkan untuk pelajaran yang tidak tercatat di buku, tapi akan lama diingat oleh siapapun yang menyaksikannya. Senja mulai turun di Baghdad ketika Abu Nawas tiba di istana untuk menghadiri jamuan makan yang tampak biasa, tetapi sebenarnya bukan sembarang acara. Undangan itu dikirim oleh pejabat yang terkenal suci di depan, rakus di belakang. Semua orang di sekitarnya percaya bahwa jamuan itu murni formalitas, kesempatan bagi Abu Nawas sekadar bersikap sopan. Tapi Abu Nawas, seperti biasanya, datang bukan untuk duduk diam. Ia melangkah masuk melalui lorong panjang yang dihiasi permadani mewah. Bau rempah-rempah dari dapur sudah tercium jauh sebelum ia sampai di ruang makan. Aroma kayu manis, jintan, dan kari berpadu menjadi sesuatu yang menggoda sekaligus menyesakan. Para pelayan sibuk menata piring, gelas, dan mangkuk dari emas yang memantulkan cahaya lilin, hingga seolah seluruh ruangan bersinar dari dalam. Pejabat itu menyambut Abu Nawas dengan senyum hangat. "Selamat datang, Tuan Nawas," katanya. "Silakan duduk. Malam ini kita akan makan bersama dalam kebahagiaan." Abu Nawas membalas dengan senyum tipis, tidak terlalu hangat, tapi cukup untuk menunjukkan sopan santun. Di matanya tersimpan pertanyaan kecil. Apa yang akan terjadi malam ini? Di meja, hidangan disusun dengan rapi, tak hanya berlimpah, tetapi juga berlebihan. Ada daging panggang yang tampak seperti menara, roti yang aromanya memabukkan, sup rempah yang mengepul dalam mangkuk besar, dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru Baghdad. Semua terlihat begitu mengundang. Tapi Abu Nawas tahu, penampilan sering menipu. Ia menatap hidangan sebentar, lalu menoleh ke pejabat itu. "Semua ini untukmu, Tuan Nawas," ujar pejabat sambil tersenyum. "Makanan terbaik dari istana." Abu Nawas menunduk sopan, lalu mengambil sendok kecil. Ia mencicipi sedikit sup, mengunyah perlahan, sambil tetap memperhatikan setiap gerak-gerik sang pejabat. Sejak awal, ia memperhatikan bahwa pejabat itu tampak menikmati hidangan dengan cara yang agak berlebihan. Setiap suapan seolah harus dicatat dalam daftar pencapaian rahasia, seolah dunia ini hanyalah miliknya sendiri. Namun,
Malam itu bukan tentang makan. Abu Nawas sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saat percakapan ringan dimulai, pejabat itu terus memuji kemuliaan diri sendiri, sambil diam-diam menatap ke arah piring dan wadah emas di meja. Aku selalu menjaga amanah dengan baik, katanya. Rakyat pasti senang dengan kepemimpinan yang adil. Abu Nawas mengangkat alis, pura-pura terkejut. Adil? Tentu, Tuan. Sangat adil. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang, menatap dengan penuh arti. Di matanya tersimpan pertanyaan yang membuat sang pejabat sedikit tidak nyaman. Apakah adil jika yang kau ambil selalu lebih banyak daripada yang kau beri? Makan malam terus berlangsung. Pelayan bergerak gesit, mengisi mangkuk, menuang minuman manis, menata piring. Semua tamu lain duduk dengan rapi, menikmati hidangan, tetapi mata mereka tidak sepenuhnya bebas dari rasa penasaran. Abu Nawas diam, menunggu saat yang tepat. Ketika daging panggang terakhir hampir habis, pejabat itu tiba-tiba berdiri. Satu hal yang harus kalian tahu, katanya, suara lantang memenuhi ruangan, adalah bahwa kesucian hati harus dijaga, dan dunia tidak boleh mencemari niat baik kita. Abu Nawas mengangguk. Ia tahu ini momen yang tepat. Dengan tenang, ia meminum teh hangat yang ada di depannya, lalu meletakkan cangkir dengan lembut. Benar, Tuan, katanya perlahan. Kesucian hati memang penting, tapi hati juga bisa menipu, jika tidak diuji oleh pengalaman nyata. Pejabat itu menatapnya, sedikit bingung. Maksudmu? Ah, tidak ada yang perlu dimaksudkan, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Hanya saja, kadang kita membutuhkan pelajaran yang langsung terasa di tulang punggung, agar pesan tidak hanya masuk telinga, tapi juga terasa di tubuh. Mata sang pejabat sedikit menyipit. Ia tidak mengerti maksud Abu Nawas, tapi suasana mulai terasa aneh. Lampu lilin bergetar karena angin yang masuk dari jendela. Abu Nawas berdiri, menatap pejabat itu dengan mata penuh arti. Siapapun yang terlalu serakah, terlalu terbiasa mengambil lebih dari yang seharusnya, akan menemukan dirinya terkejut oleh akibatnya sendiri. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah. Tidak ada api atau sulap, hanya perubahan kecil namun terasa. Punggung pejabat itu terasa berat. Sendok di tangannya seolah lebih besar dari biasanya. Dan yang paling aneh, suara panggilan terdengar dari arah belakangnya, seperti ngik, ngik, yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Para tamu lain menatap ke arah pejabat itu dengan heran, sementara Abu Nawas menahan tawa tipis. Ia tahu, ini baru awal dari pelajaran yang lebih besar. Pejabat itu berusaha tersenyum, mencoba tetap menjaga wibawa, tapi setiap langkahnya kini terasa canggung. Ia menatap piring dan gelas seolah menanyakan, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba dunia begitu berbeda? Abu Nawas mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan berbisik, kadang, dunia memberi tanda sebelum pelajaran datang. Perubahan kecil adalah awal dari pengertian besar. Jamuan makan itu berakhir dengan pejabat duduk terpaku, tidak mampu menggerakkan tangan sebagaimana biasanya. Semua tamu meninggalkan ruangan, kebingungan dan sedikit takut dengan aura aneh yang muncul. Abu Nawas, dengan tenang, menutup pintu dan berjalan pergi. Ia tersenyum, mengetahui bahwa rencananya mulai berjalan. Pesan akan dirasakan, bukan hanya didengar. Di lorong istana yang sunyi, suara kaki Abu Nawas bergema pelan. Ia tahu, besok atau lusa, kejadian aneh itu akan menjadi bahan bisik-bisik baru di Baghdad. Tidak ada orang yang menyangka bahwa jamuan makan yang tampak biasa bisa berujung begitu aneh. Dan semua ini hanyalah permulaan dari pelajaran yang akan mengubah segalanya bagi sang pejabat. Keesokan harinya, Baghdad bangun dengan pagi yang terasa berbeda. Suasana yang biasanya tenang di jalan-jalan pasar tiba-tiba dipenuhi bisik-bisik yang lebih cepat menyebar daripada asap dari perapian tukang roti. Kau dengar tentang pejabat itu? Tanya seorang pedagang kurma pada tetangganya. Katanya dia berubah. Perubahan itu bukan sekadar rumor. Saat matahari mulai naik, orang-orang melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Di halaman istana, seorang keledai berdiri tegap, mengenakan kalung emas berkilau dan mantel kecil yang biasanya dipakai pejabat untuk menghadiri acara resmi. Semua orang yang melihatnya terdiam. Bahkan burung merpati pun terbang lebih pelan, seperti tidak percaya dengan yang mereka lihat. Abu Nawas, yang sedang menyusuri pasar, mendengar teriakan dan tawa bercampur rasa heran dari penduduk. Ia tersenyum tipis, menyandarkan diri di dinding rumah tua. Ah, gumamnya pelan. Akhirnya pelajaran mulai terasa. Keledai itu, yang dulunya seorang pejabat,
tampak kebingungan. Ia mencoba menggerakkan kaki, tetapi setiap langkah terasa berbeda. Badannya berat, telinga panjang menanduk angin, dan suara ngik-ngik keluar setiap kali ia mencoba bicara. Rasa malu mulai muncul, bukan hanya karena perubahan fisik, tetapi karena kesadaran bahwa semua orang, dari rakyat biasa sampai pedagang kaya, sedang menatapnya dengan campuran heran dan geli. Ini pasti mimpi, gumamnya sambil menendang tanah. Aku pejabat. Tetapi Abu Nawas sudah berdiri di kejauhan, menatap dengan mata penuh arti. Kadang, mimpi terburuk adalah kenyataan yang harus dirasakan sendiri, ujarnya pelan. Ia tidak tertawa keras, hanya tersenyum tenang, seolah tahu bahwa keledai itu baru saja mulai belajar tentang hidup nyata. Penduduk Baghdad berkumpul di sekitar halaman istana. Anak-anak tertawa, orang dewasa terheran-heran, bahkan pedagang dan pelayan yang biasanya diam kini bersorak ringan. Semua mata tertuju pada keledai itu yang mencoba menunduk hormat, gerakannya kikuk dan canggung. Ia berusaha mengingat pidato-pidatonya, tapi kata-kata yang dulunya terdengar indah kini terasa hampa. Abu Nawas berjalan mendekat perlahan. "Apa kau ingat?" katanya sambil menepuk bahu keledai itu, yang sekarang terasa sangat berbeda. "Bagaimana kau selalu bicara tentang kejujuran? Bagaimana kau selalu menyuruh rakyat untuk hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang dimiliki?" Keledai itu menatapnya dengan mata penuh rasa takut dan bingung. Ia ingin bicara, tetapi suaranya hanya keluar sebagai ngik-ngik. Abu Nawas tersenyum, mencondongkan tubuh. "Sekarang kau merasakan sendiri apa yang dulu kau abaikan. Setiap langkah berat, setiap beban di punggung, setiap tatapan orang lain, ini adalah cermin yang tak bisa kau tutupi dengan kata-kata manis lagi." Para pengawal istana mencoba menenangkan orang-orang yang menonton, tetapi mereka sendiri terkejut. "Apa yang terjadi dengan pejabat kita?" bisik salah satu pengawal pada rekannya. "Apakah ini hukuman dari langit?" Keledai itu mulai berjalan pelan ke arah gerbang istana, diiringi pandangan rakyat yang tak henti-hentinya menatap. Setiap langkah terasa seperti pelajaran langsung, betapa sulitnya hidup jika hanya memikirkan diri sendiri, tanpa peduli pada orang lain. Abu Nawas tetap mengikuti dari belakang, memastikan semua berjalan aman tetapi pelajaran tetap terasa tajam. Di lorong-lorong istana, beberapa pejabat lain mulai mendengar kabar ini. Reaksi mereka beragam. Ada yang ketakutan, ada yang tertawa, dan ada yang mulai berpikir ulang tentang perilaku mereka sendiri. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hebohnya perubahan ini. Bahkan para pelayan yang biasa hanya mengangguk saat diperintah, kini tertawa geli sekaligus terpesona. Abu Nawas kemudian berdiri di atas sedikit bukit kecil di halaman istana, menatap keledai itu dan rakyat yang berkumpul. "Keserakahan," katanya dengan suara tenang namun jelas terdengar, "adalah topeng yang bisa kau pakai seumur hidup. Tapi suatu saat, dunia akan mengangkat tirai, dan kau harus menghadapi dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara." Keledai itu mencoba menatap Abu Nawas, seolah ingin minta maaf, tetapi tidak bisa. Suara ngik-ngik yang keluar justru membuat semua orang tertawa. Abu Nawas hanya tersenyum, menepuk dagu keledai itu perlahan. "Pelajaran ini bukan untuk diperangi," katanya. "Ini untuk diterima. Jika kau mengerti, besok dunia akan terasa berbeda." Kabar tentang keledai pejabat itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Orang-orang dari seluruh Baghdad datang. Sebagian ingin melihat dengan mata kepala sendiri, sebagian ingin mendengar cerita yang nantinya bisa dibagikan. Anak-anak bermain di halaman, menirukan ngik-ngik dengan tawa lepas, sementara orang dewasa mulai merenung, menyadari bahwa dunia kadang memberi pelajaran dengan cara yang paling tidak terduga. Sementara itu, sang pejabat, kini dalam tubuh keledai, mulai merasakan konsekuensi dari setiap keputusan yang pernah diambil. Ia menarik gerobak kecil sebagai latihan, mencoba meniru pekerja keras yang selama ini ia abaikan. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa panjang, dan setiap tatapan rakyat menjadi pengingat dari semua ketidakadilan yang pernah ia lakukan. Abu Nawas mengamati dari kejauhan, puas dengan hasil sementara. Ia tahu pelajaran belum selesai, tapi langkah pertama, membuat pejabat itu merasakan hidup dari sisi lain, sudah terjadi. Senyum tipis tetap terpancar di wajahnya. "Kadang," bisiknya pada diri sendiri, "cara paling lucu sekaligus paling efektif untuk mengajarkan kebenaran adalah membuat orang merasakannya sendiri." Dan dengan begitu, halaman istana Baghdad berubah menjadi panggung yang penuh keheranan, tawa, dan pelajaran tersamar. Semua orang tahu bahwa hari itu akan dikenang,
Bukan karena kemegahan atau pesta, tetapi karena kutukan yang bikin heboh. Sebuah pelajaran langsung tentang keserakahan, ketamakan, dan bagaimana kehidupan bisa terasa sangat berbeda jika hati tidak dijaga. Di belakang semua itu, Abu Nawas sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia tahu, perubahan fisik hanyalah awal. Pelajaran yang sesungguhnya baru akan terasa ketika sang pejabat mulai memahami beratnya hidup dari perspektif yang selama ini ia remehkan. Dan Baghdad? Mereka tidak akan melupakan hari itu dalam waktu yang lama. Setelah hari heboh itu berlalu, Baghdad masih dipenuhi dengan bisik-bisik dan tawa yang sulit dilupakan. Anak-anak meniru suara, ngik-ngik, keledai yang dulunya seorang pejabat, sementara orang dewasa membicarakan dengan campuran kagum dan geli. Abu Nawas, seperti biasa, memilih tidak langsung masuk ke dalam keramaian. Ia duduk di sebuah taman kecil di pinggir kota, di bawah pohon kurma yang rindang, sambil mengamati situasi dari kejauhan. Ia tahu, keledai itu, pejabat yang telah dikutuk, bukan sekadar menjadi bahan tertawaan. Ada pelajaran yang harus ditangkap oleh sang pejabat dan juga oleh rakyat yang menyaksikan. Abu Nawas menghela napas panjang, memikirkan langkah selanjutnya. Orang-orang bisa melihat perubahan, tapi tidak semua memahami maknanya, gumamnya pelan. Pagi itu, ia memutuskan untuk mendekati keledai itu. Dengan langkah ringan tapi pasti, Abu Nawas memasuki halaman istana. Penduduk sudah mulai berkumpul. Namun mereka memberi jarak, memberi ruang bagi sang pengunjung istimewa. Keledai itu tampak canggung, telinganya panjang bergerak-gerak, matanya sesekali menatap sekeliling dengan ketakutan dan kebingungan. Abu Nawas tersenyum hangat, lalu berbicara dengan suara tenang yang hanya bisa dimengerti oleh sang keledai. Sudah kau rasakan, bukan? Beratnya langkah, rasa malu di depan orang banyak, beban yang tidak pernah kau bayangkan. Keledai itu menunduk, seolah memahami kata-kata Abu Nawas. Ngik-ngik, terdengar. Tapi Abu Nawas menatapnya seolah membaca bahasa tubuh, menyusun kalimat yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersalah. Sekarang aku akan membuka rahasia, Abu Nawas melanjutkan. Bukan rahasia sihir, bukan rahasia dunia, tapi rahasia yang sudah lama disembunyikan manusia dari dirinya sendiri. Ia duduk di dekat keledai itu, menepuk tanah perlahan. Orang bisa menutupi keserakahan, bisa menutupi ketamakan, bahkan bisa menutupi ketidakpedulian. Tapi hati akan selalu tahu. Dan hati yang terluka oleh keserakahan sendiri akan selalu mencari cara untuk berbicara. Keledai itu mengangkat kepala, telinganya bergerak ke arah Abu Nawas. Sesekali, ngik, keluar, terdengar seperti tanya, dan Abu Nawas tersenyum. Ya, memang terdengar lucu. Tapi ini bukan untuk tertawa. Ini cermin dari semua yang kau lakukan. Penduduk yang menonton dari jauh mulai menyadari bahwa Abu Nawas berbicara bukan pada manusia biasa, melainkan pada seseorang yang tengah belajar. Tawa mereka perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Anak-anak berhenti bermain. Orang dewasa menahan senyum. Abu Nawas menarik napas, dan dengan suara yang tetap lembut namun jelas, ia menjelaskan pelajaran itu lebih rinci. Setiap tindakan, katanya, tidak pernah hilang begitu saja. Kata-kata yang kau ucapkan dengan manis, niat yang kau sembunyikan dengan pura-pura suci, semuanya akan kembali. Dan bukan hanya kembali dalam bentuk kabar atau bisik-bisik, ia akan kembali sebagai pengalaman yang harus kau rasakan sendiri. Keledai itu mencoba bergerak, menarik kaki belakangnya sedikit, tetapi berat punggungnya tetap terasa. Abu Nawas menatapnya dengan mata yang lembut tapi tajam. Ini bukan hukuman selamanya, katanya, tapi ini adalah cara dunia mengajarkan pelajaran. Kau bisa belajar, atau kau bisa menolak. Pilihan ada padamu. Namun setiap kali kau menolak, beban akan terasa lebih berat, dan suara hati akan terdengar lebih nyaring. Lalu Abu Nawas menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan, sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Ketahuilah, tidak ada keledai di dunia ini yang benar-benar jahat. Yang ada hanyalah manusia yang lupa bagaimana rasanya menjadi sederhana. Dan kau, dulu manusia, sekarang harus merasakannya agar bisa kembali menjadi manusia sejati. Keledai itu mengangkat kepala, matanya basah, seolah mengerti arti kata-kata Abu Nawas. Ngik-ngik, terdengar lagi. Tapi kali ini seperti ratapan kecil, bukan tawa. Abu Nawas menepuk tanah lagi, tersenyum, dan berkata, mulai sekarang, jangan hanya bicara tentang kejujuran dan kesederhanaan. Rasakan, jalani, dan pelajari. Karena pelajaran yang terasa lebih dalam daripada pidato manapun akan mengubah hati lebih cepat daripada ribuan kata-kata indah.
Rakyat yang menonton mulai menyadari inti dari semua ini. Mereka melihat bahwa Abu Nawas bukan sekadar pelawak atau orang yang suka membuat sandiwara. Ia adalah guru yang tahu cara membuat pelajaran sampai ke hati, bahkan dengan cara yang paling aneh sekalipun. Keledai yang dulunya pejabat itu bergerak perlahan, menunduk, dan mulai berjalan mengikuti ritme yang ditunjukkan Abu Nawas, seolah menerima pelajaran pertama secara diam-diam. Seiring matahari naik lebih tinggi, Abu Nawas berdiri, menatap sekeliling. Rahasia, katanya pada semua orang, bukan tentang siapa yang kaya, siapa yang berkuasa, atau siapa yang berpidato paling indah. Rahasia adalah tentang hati yang tulus, niat yang murni, dan keberanian untuk melihat diri sendiri tanpa topeng. Itulah yang akan membuat seorang manusia tetap manusia, atau sebaliknya, ia menunduk, menatap keledai itu, menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Keledai itu bergerak perlahan, menunduk, dan seolah menelan kata-kata Abu Nawas. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kepura-puraan. Semua yang menonton merasa tenang, meski tetap tercengang. Abu Nawas menepuk bahunya sekali lagi, tersenyum, lalu mundur perlahan. Hari itu, Baghdad belajar sesuatu yang tidak tertulis di buku pelajaran. Anak-anak belajar tentang kesederhanaan melalui tawa, orang dewasa belajar tentang kejujuran melalui kejadian nyata, dan pejabat yang dulunya rakus mulai belajar tentang tanggung jawab melalui tubuhnya sendiri. Abu Nawas, sebagai pengamat sekaligus guru yang lihai, telah membuka rahasia yang membuat semua orang merenung, tertawa, sekaligus terpesona. Dan di halaman istana, suara ngik-ngik yang terdengar bukan lagi sekadar lucu, tapi menjadi pengingat bahwa keserakahan yang tersembunyi di balik topeng bisa diungkap dengan cara yang paling sederhana, membuatnya terasa. Abu Nawas tahu, pelajaran ini baru setengah jalan. Namun dengan sabar, langkah demi langkah, ia telah menanam benih kesadaran yang akan tumbuh lama dalam hati setiap orang yang menyaksikan. Hari-hari berikutnya di Baghdad dipenuhi dengan bisik-bisik, tawa, dan tatapan penasaran warga kota. Anak-anak menirukan suara ngik-ngik, keledai yang dulunya seorang pejabat, sementara orang dewasa berbicara dengan nada serius, merenungkan pesan yang disampaikan Abu Nawas. Namun di balik semua itu, sang pejabat, yang kini tetap dalam wujud keledai, mulai merasakan satu hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan, penyesalan. Pagi itu, sang keledai terbangun dengan punggung yang pegal. Setiap otot terasa kaku, dan setiap langkah seperti menuntut tenaga yang tidak pernah ia rasakan saat duduk di kursi mewah istana. Ia mencoba menengok ke arah jendela istana, tetapi pandangannya terbatas. Ia merasakan dunia dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Tidak ada kursi empuk, tidak ada emas, tidak ada tirai yang menutupinya dari tatapan rakyat. Hanya tanah, udara pagi, dan beban nyata di tubuhnya. Abu Nawas menyadari perubahan itu. Ia duduk di bawah pohon kurma yang sama seperti hari-hari sebelumnya, mengamati keledai itu dari kejauhan. Matanya bersinar lembut, bukan karena puas atas penderitaan, tapi karena pelajaran yang seharusnya masuk ke hati sang pejabat perlahan mulai terasa. "Apakah kau sadar sekarang?" gumam Abu Nawas pelan, lebih kepada diri sendiri. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan konsekuensi itu terkadang tidak bisa dihindari dengan senyum manis atau kata-kata indah. Keledai itu mencoba melangkah ke halaman istana untuk menarik gerobak kecil yang ditaruh para pengawal. Beratnya terasa begitu nyata, dan ia tersandung beberapa kali, membuat suara ngik-ngik terdengar lebih keras, lebih putus asa. Para pengawal yang melihatnya terdiam. Mereka tahu ini bukan lelucon. Yang mereka saksikan adalah hasil dari tindakan seorang manusia yang selama ini menutupi keserakahan dengan topeng kesucian. Hari demi hari, pelajaran itu semakin terasa. Keledai itu mulai mengerti bagaimana sulitnya hidup sederhana, mencari makanan sendiri, menarik beban, menahan haus dan lapar, menghadapi tatapan orang lain. Setiap gerakan menuntut kesabaran dan ketekunan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia kenal saat duduk di kursi kekuasaan. Suatu sore, Abu Nawas mendekat sambil membawa sekeranjang sayur dan roti. Ia menaruhnya di dekat keledai dan tersenyum. "Tidak ada yang salah dengan menikmati makanan," katanya lembut, "tapi yang salah adalah mengambil lebih dari yang seharusnya, tanpa memikirkan orang lain. Kini kau merasakan, bukan hanya mendengar." Keledai itu menunduk, mencoba mengunyah sedikit, tapi setiap gigitan terasa lambat dan berat. Ia menyadari bahwa makanan yang diambil sendiri dari tanah jauh lebih berharga daripada semua hidangan mewah yang pernah ia nikmati di istana. Dan setiap gigitan menjadi pengingat akan keserakahan yang dulu ia lakukan. Rakyat yang melihat dari jauh mulai merasakan kelegaan.
Mereka melihat pejabat itu, yang dulunya sombong dan serakah, kini berjalan pelan, bekerja keras, dan menunduk rendah. Tidak ada kata-kata manis yang terdengar, tidak ada pidato yang mempesona, hanya pelajaran nyata yang terlihat dan terasa. Abu Nawas berdiri di tepi kerumunan, menepuk dagu, sambil tersenyum puas. Kadang penyesalan datang terlambat, gumamnya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Malam hari tiba dengan tenang. Keledai itu berbaring di tanah, menatap langit penuh bintang. Ia merasakan dinginnya angin malam dan suara-suara Baghdad yang jauh, menyadarkannya betapa dunia ini begitu luas, dan betapa kecilnya kesalahan yang dulu ia anggap sepele. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merenung. Semua harta yang dikumpulkannya, semua pujian palsu yang ia nikmati, kini terasa hampa. Yang ada hanyalah rasa kehilangan waktu, kesempatan untuk hidup dengan tulus, dan rasa hormat yang tidak bisa dibeli. Keesokan paginya, Abu Nawas datang membawa seikat ranting pohon kurma. Ia menaruhnya di tanah dekat keledai. Setiap ranting ini, katanya sambil menatap keledai, adalah simbol dari setiap langkah yang kau abaikan. Kau pikir dunia hanya milikmu? Dunia ini penuh dengan orang yang bekerja keras dan berharap keadilan. Dan sekarang kau harus ikut merasakannya. Keledai itu mencoba mengangkat kepala, telinganya bergerak gelisah, dan suara ngik-ngik terdengar sedih, hampir seperti ratapan. Abu Nawas tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa menolak pelajaran ini. Kau bisa menyesal, kau bisa belajar, tapi kau tidak bisa mengubah yang sudah terjadi. Semua itu hanya bisa dirasakan dan dijadikan cermin untuk masa depan. Hari-hari berlalu, dan sang keledai mulai berubah. Tidak hanya fisiknya yang berbeda, tetapi sikapnya pun mulai tampak berbeda. Ia berjalan lebih sabar, menarik gerobak dengan ritme yang stabil, dan menatap rakyat dengan pandangan yang lebih lembut. Abu Nawas mengamati dari jauh. Bangga melihat perubahan itu bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran yang muncul sendiri. Rakyat Baghdad pun mulai menyadari satu hal. Bahkan seorang pejabat yang paling sombong pun bisa belajar dari kesalahannya jika diberikan pengalaman yang tepat. Mereka tidak hanya menertawakan perubahan bentuk, tetapi juga belajar bahwa penyesalan, meski datang terlambat, memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Abu Nawas akhirnya mendekat sekali lagi. Ia menepuk kepala keledai itu, kali ini dengan lembut. Ingat, katanya, penyesalan yang datang terlalu cepat mungkin tidak terasa. Penyesalan yang datang terlambat, jika diterima dengan hati terbuka, akan mengajarkanmu lebih banyak daripada 1000 pidato atau nasihat. Keledai itu menunduk, seolah mengerti. Suara ngik-ngik yang keluar kini terdengar lebih tenang, lebih penuh pengertian daripada sebelumnya. Abu Nawas tersenyum, menyadari bahwa pelajaran sejati telah mulai menembus hati sang pejabat. Di halaman istana, Baghdad berubah. Anak-anak belajar melalui permainan, orang dewasa belajar melalui pengamatan, dan pejabat yang dulu serakah belajar melalui pengalaman yang tidak bisa dipalsukan. Abu Nawas berdiri di tepi taman, menatap ke langit senja yang memerah, tersenyum puas. Ia tahu, penyesalan mungkin datang terlambat, tetapi ketika diterima dengan hati yang tulus, ia akan mengubah siapapun, bahkan seorang pejabat yang dulunya rakus, menjadi manusia yang lebih baik. Hari-hari di Baghdad mulai berubah. Suasana yang semula riuh karena bisik-bisik tentang keledai yang dulunya seorang pejabat, kini perlahan menenangkan diri. Anak-anak masih menirukan suara ngik-ngik keledai, tetapi tidak lagi hanya untuk tertawa. Mereka mulai menaruh rasa hormat terselubung pada pelajaran yang mereka lihat. Orang dewasa pun, yang dulu hanya bisa menggerutu atau bergosip, kini merenungkan satu hal sederhana. Pilihan dan konsekuensi hidup seseorang tidak bisa dihindari. Abu Nawas duduk di bangku favoritnya di tepi sungai Tigris. Angin membawa aroma rempah dari pasar jauh, suara perahu yang bergerak pelan, dan suara burung merpati yang menenangkan. Ia tersenyum sambil menatap istana di kejauhan. Di halaman, sang pejabat masih dalam wujud keledai, berjalan pelan, menarik gerobak kecil berisi ranting dan sayur. Setiap gerakan terasa disiplin, seperti latihan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Pilihan, gumam Abu Nawas, adalah cermin yang paling jujur. Manusia bisa memakai topeng selama bertahun-tahun, bisa bicara manis, bisa menyembunyikan keserakahan, tapi saat dunia memberi pelajaran, topeng itu akan jatuh, dan hanya diri sendiri yang menanggung akibatnya. Hari itu, Abu Nawas memutuskan untuk memberi pejabat itu kesempatan terakhir untuk benar-benar memahami makna pelajaran. Ia membawa keledai itu ke sebuah lapangan luas di luar kota,
tempat yang penuh dengan pohon, rumput hijau, dan udara segar. Rakyat Baghdad yang mendengar kabar ini mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Abu Nawas menatap keledai itu dengan penuh arti. Kau sudah merasakan banyak hal, rasa malu di depan orang, beratnya tubuh, kesulitan hidup sederhana. Tapi masih ada satu hal yang perlu kau pahami, katanya pelan. Ini bukan hanya tentang menanggung beban fisik. Ini tentang bagaimana memilih menjadi manusia, atau tetap hidup dengan sifat keledai, yaitu egois, serakah, dan buta akan orang lain. Keledai itu menunduk, tampak memahami kata-kata Abu Nawas. Ngik-ngik, terdengar lagi, namun kali ini lebih lembut, seolah menanyakan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Abu Nawas tersenyum. Ia tahu, jawaban itu tidak bisa dipaksakan. Pilihan ada padamu, lanjutnya. Kau bisa kembali menjadi manusia, tetapi hanya jika kau siap menerima tanggung jawab, menebus kesalahan, dan hidup dengan niat tulus. Jika tidak, kau tetap di sini, dengan bentuk dan rasa yang mengingatkanmu akan keserakahanmu sendiri. Rakyat yang menonton mulai menyadari betapa dalam makna kata-kata Abu Nawas. Ini bukan sekadar lelucon, bukan sekadar sandiwara. Ini adalah pelajaran hidup yang bisa diterima siapapun, tua atau muda, kaya atau miskin. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Sang keledai berjalan pelan menuju Abu Nawas. Langkahnya mantap, meski masih kikuk. Abu Nawas menepuk tanah di sampingnya, memberi tanda agar keledai itu berhenti. Ia mencondongkan tubuh, menatap mata keledai dengan lembut. Ini saatnya, kata Abu Nawas. Apa kau siap? Suasana hening, bahkan burung-burung tampak berhenti berkicau, menunggu jawaban yang akan menentukan nasib seorang manusia. Keledai itu menunduk, kemudian menatap Abu Nawas seolah mengatakan, aku siap. Abu Nawas mengangkat tangan, mengucapkan kata-kata sederhana namun penuh kekuatan. Kalau niatmu tulus, jika hatimu terbuka, dunia akan mengembalikan apa yang pantas. Kau bisa kembali menjadi manusia, dan belajar hidup dengan bijaksana. Seketika, cahaya lembut muncul dari sekitar Abu Nawas. Tidak ada sulap, tidak ada mantra rumit, hanya keajaiban sederhana yang terasa nyata bagi mata hati. Sang keledai mulai berubah perlahan, telinga panjang menyusut, tubuh yang besar menjadi lebih proporsional, langkahnya semakin ringan. Beberapa detik kemudian, pejabat itu berdiri kembali sebagai manusia. Wajahnya pucat, keringat menetes, dan matanya memancarkan keheranan serta kesadaran. Rakyat bersorak, sebagian tertawa lega, sebagian meneteskan air mata karena menyadari bahwa keadilan dan pelajaran bisa datang dengan cara paling tak terduga. Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu, ini bukan tentang hukuman semata, tapi tentang memberi kesempatan untuk berubah. Pejabat itu jatuh berlutut di depan Abu Nawas. Aku mengerti, katanya dengan suara bergetar. Aku salah. Semua keserakahanku, semua kepura-puraanku, sekarang aku sadar. Terima kasih telah memberi pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Abu Nawas menepuk bahu pria itu. Pelajaran sejati, katanya, bukan sekadar terasa oleh tubuh, tapi harus masuk ke hati. Kau bebas memilih, menjadi manusia yang tulus, atau kembali menjadi bayangan dari dirimu sendiri. Pilihan itu milikmu, bukan dunia, bukan orang lain. Sejak hari itu, sang pejabat berubah. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi serakah, dan mulai bekerja untuk rakyat dengan niat tulus. Ia membagi hartanya, mengunjungi rakyat secara langsung, dan bahkan belajar dari hal-hal sederhana yang dulu ia anggap remeh. Setiap langkahnya menjadi pelajaran yang hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang menyaksikannya. Abu Nawas duduk di bangkunya di tepi sungai, menatap senja yang memerah. Ia tersenyum tipis. Pilihan, gumamnya, adalah cermin yang paling jujur. Kau bisa melihatnya kapan saja. Kau bisa menolaknya, atau menerimanya. Dan hari ini, seorang manusia memilih untuk menjadi manusia sejati. Rakyat Baghdad pun belajar satu hal penting, bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada pengalaman yang dirasakan sendiri, tidak ada yang lebih tajam daripada kesadaran yang datang dari hati, dan tidak ada yang lebih menghibur sekaligus mendidik daripada cara Abu Nawas mengajarkan pelajaran, lucu, parodi, namun penuh makna. Dan begitu, Baghdad kembali tenang. Tapi kali ini dengan pelajaran hidup yang akan diingat oleh semua orang, dari anak-anak hingga orang tua. Abu Nawas tersenyum lagi, bangga melihat dunia sedikit lebih baik,
Karena di sana ada satu manusia yang telah benar-benar memahami. Manusia atau keledai, pilihan ada pada diri sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jabatan itu sementara, tapi akibat perbuatan bisa sangat memalukan. Kalau kejujuran ditukar emas. Jangan kaget kalau suatu hari, suara ngik-ngik terdengar dari dalam diri. Terima kasih banyak sudah menonton cerita Abu Nawas kali ini sampai selesai. Semoga kisah lucu sekaligus penuh pelajaran ini bisa menghibur sekaligus memberi sedikit refleksi tentang pilihan hidup kita sehari-hari. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang bagian paling lucu atau paling mengena, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita seru dan kocak lainnya dari Abu Nawas. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, biar mereka ikut tertawa dan belajar bareng.